Halo Ceng, gue kasih spotlight dulu mana ya Kartika. Oke. Oke, bentar dulu, bentar, gue spotlight gue. Halo Ceng, semangat pagi. Semangat pagi. Halo, bentar, kok nggak Halo, muncul? halo. Halo, semangat pagi. Oke, thank you Ceng. Ini kita kedatangan satu orang datang 2001. Udah Hah? dia lahir 95. Ini 6 tahun kemudian udah datang nih ya. Yes. Luar biasa. Thank you Ceng, salam kenal. Ini gue dari Jakarta. Gue baru Yes. diketahui ada satu orang legenda di daerah Malang loh, gila ya. Datang Edison luas ngundang Ibu Kartika katanya. Ini jago ciamik, yes. Boleh, thank you Sebelum kesempatannya. Cece mulai, gue boleh nggak? Gue mau foto satu Cece nanti buat penghargaan, boleh ya? Pose yang baik. Nah, oke. Oke. Nah, Ram. Nah, thank you ya Cece mau berbagi. Yes. Oke. 1, 2, 3. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Kartika Dewi. Oke, thank you. Halo, thank you. Ya. Oke, saya bagi screen dulu ya. Oke, thank you ya buat kesempatannya ya buat teman-teman yang ada di Jakarta ya. Salam kenal dari saya Kartika ya. Saya di daerah ini di Jawa Timur. Nah, semoga ada orang Jawa Timur juga yang lagi datang di Zoom pada pagi hari ini. Ada yang Surabaya ya? Ada. Oh, Surabaya ya. Maafkan saya nanti kalau bahasa saya agak sedikit Surabayaan ya. Tapi saya akan berusaha mengendalikan diri supaya bahasanya yang keluar tetap bahasa Indonesia yang baku. Ya, tapi biasanya sedikit kosan. Ya. Oke. Nah, thank you ya buat Rickson yang malam hari ini boleh kasih kesempatan ya, salam kenal. Inilah hebatnya Prudential. Oh, salam satu jiwa ya, Arek Malang. Ya, oke. Thank you. Terkenalnya karena Arema ya berarti ya. Oke, welcome ya buat nanti teman-teman kalau mau jalan ke Malang boleh kontak saya ya, kita bisa saling berkenalan. Karena Prudential ini keluarga besar, dimanapun kita berada itu banyak saudara. Nah, mungkin pada bertanya-tanya nih ya, 2001 kok sudah nangkring di Prudential? Yes, teman-teman, saya memang angkatan yang sudah uzur. Dulu saya sebelum di Prudential, saya by accident ya di Prudential ya, karena memang saya ada di bendera perusahaan yang akhirnya diakuisisi oleh Prudential yaitu Allstate. Oh, Allstate. Ya. Jadi saya di Allstate hanya beberapa masa aja karena setelah itu Allstate diakuisisi oleh Prudential dan akhirnya saya harus masuk ke Prudential seperti itu. Ya, jadi benar-benar masa-masa yang seru banget ya. Jadi saya masih polos-polosnya, masih belum tahu asuransi itu apa. Ternyata saya bergabung di salah satu perusahaan Amerika Allstate. Nggak berselang lama kita pindah ke Prudential. Gitu ya. Nah, mungkin pada bertanya-tanya nih 2001 emangnya usia berapa gitu ya. Kalau dilihat sekarang kira-kira usianya berapa? 30 tahun. Hah? 30 tahun, Cek. 20 tahun ya. Oke. Saya pada saat tahun 2001 itu usia saya 19 tahun. Oh. Ya. Jadi saya masih baru lulus kuliah, baru lulus SMA, terus saya masuk ke sebuah universitas. Di situ saya benar-benar punya motivasi yang tinggi untuk bekerja. Nah, pasti ada udang di balik rempeyek ya, katanya ada udang di balik rempeyek, udah nggak zamannya di balik batu ya. Ada apa kok bisa-bisanya gitu ya. Usia 19 tahun di tahun itu 2001, kalau sekarang mah biasa. Ya. Kalau sekarang biasa, tapi waktu 2001 dulu untuk anak usia 19 tahun itu untuk kerja itu sesuatu hal yang agak-agak tanda tanya, ada apa, motivasinya apa, seperti itu. Nah, mungkin saya akan ceritakan nih perjalanan saya kenapa saya bisa hadir di Prudential ya. Jadi pada saat tahun 2001 saya baru lulus SMA ya, waktu itu yang membuat motivasi saya benar-benar kepingin kerja itu lucu teman-teman, alasannya lucu banget. Alasannya kenapa kira-kira? Ternyata itu karena faktor patah hati ya. Jadi masih cinta monyet aja patah hati itu sakitnya di mana-mana ternyata ya. Nah, dari rasa sakit itu ya disitulah saya punya satu pemikiran. Nah, untuknya pada saat patah hati itu yang mendarat itu di diri saya itu
malaikat gitu ya, bukan setan, jadi pikirannya nggak kemana-mana gitu ya. Waktu itu saya cuma bilang ke diri saya harus bisa buktiin ya kepada mantan saya bahwa kalau dia mutusin saya itu dia harus nyesel, senyesel-nyeselnya, nyesek senyesek-nyeseknya, kayak gitu ya. Tapi Sekarang saya ya. sadar diri. Kenapa, Rickson? Nyesek. Ya, sekarang. Ya, jadi saya sadar diri bahwa kalau saya harus compare dari sisi cantik-cantikan kayak gitu, terus dari sisi materi dan lain sebagainya saya nggak ada ya. Tapi yang saya cuma bisa bayangkan, saya sih waktu itu pacarannya 3 tahun, tapi 3 tahun itu serasa sudah berabad-abad gitu ya. Jadi begitu putus itu kayak rasanya segala-galanya gitu ya, segala-galanya hilang. Nah, waktu itu saya cuma mikir apa yang bisa saya lakukan untuk membuat ini cowok nyesek gitu mutusin saya. Terus saya mikir, saya itu harus punya duit. Kalau saya punya duit, itu saya bisa istilahnya dunia itu dalam genggaman saya. Ya, saya mau cantik gaya apapun, mau gimana-gimana, itu enak kalau ada duit. Nah, dari situ akhirnya saya memutuskan tuh saya harus kerja. Kerja dan kerja. Seperti itu. Ya. Jadi akhirnya yang saya lakukan itu adalah tiap hari itu saya buka-buka lowongan kerja, saya cari lowongan-lowongan kerja di mana saya bisa bekerja. Dan kebetulan saya punya teman yang satu visi satu misi. Ya, teman saya ini juga semangat untuk kepingin kayak anak-anak di luar negeri sana kuliah sambil kerja. Ya, kita bayangin di luar negeri itu bisa kerja di McDonald, bisa kerja di penjaga pom bensin, apapun itu gitu loh. Kita mikirnya nggak jauh-jauh, intinya cuman kepingin dapat duit gitu. Nah, saya membayangkan kalau saya bisa dapat duit, wah, saya nanti ya akan membuat mantan saya menyesal seperti itu, ya. Jadi akhirnya yang terjadi apa teman-teman? Ini loh yang terjadi, ya. Ternyata patah hati itu bukanlah akhir dari dunia. Saya sempat berpikir bahwa patah hati itu akhir dari dunia. Saya sempat nggak mau sekolah, ya saya sempat nggak mau keluar rumah, bawaannya cuma nangis, nangis dan nangis, gitu. Ya, itu kayak cerita sinetron ya. Nah, tetapi ternyata hari ini kita harus bangkit, ya. Masa depan sedang menunggu kita dan lebih indah. Mungkin teman-teman di sini ada cerita yang hampir sama dengan saya. Mungkin nggak patah hati karena sambuan gitu ya, tapi mungkin bisa patah hati karena resign dari perusahaan, kena PHK, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman punya patah-patah hati yang lainnya. Semoga situasi dan kondisi teman-teman itu sama seperti saya. Bagaimana kita bisa membalikkan semua keadaan, ya. Nah, sampai pada akhirnya saya join di Prudential tahun 2001, teman-teman, ya, saya benar-benar bisa membalikkan situasi dan keadaan. 6 bulan saya join di Prudential, saya enggak punya kendaraan, ya, saya enggak punya sepeda motor bahkan, ya, dan akhirnya 6 bulan dengan saya join di Prudential, saya bisa beli motor pertama saya. Waktu itu harganya 5.500.000. Ya, jadi dari motor itu yang saya pakai kendaraan ini untuk saya fight, saya berjuang. Nah, kenapa saya tinggalnya di Malang, tapi kenapa saya bisa kembangkan bisnis saya di Blitar? Ya, judulnya itu saya itu numpang sama leader, kebetulan leader saya pengembangan bisnisnya itu di daerah Blitar dan sekitarnya. Ya, jadi kerjaan saya itu numpang sama leader saya. Malang dan Blitar itu jarak tempuhnya kurang lebih 2 jam. Ya. Nah, di situ saya numpang, kalau saya di Blitar itu saya kulkan passing door to door. Jadi saya besar di bisnis Prudential itu murni dari door to door. Leader saya adalah Bu Mediawati. Ya, Bu Mediawati itu legendnya asuransi juga karena dia cukup lama di asuransi sebelum di Prudential, itu dia di AIG Lipo ya, dan dia adalah the bestnya di asuransi dia yang lama seperti itu ya. Nah, di Blitar itu saya canvassing bukan ngikutin leader terus, jadi saya ini kayak pengamen drop-dropan ya, jadi saya di dropnya di lampu merah, oke nanti kita ketemu di titik sebelah sana gitu, dan waktu itu nggak ada canvassing rombongan, canvassingnya ya sendirian, karena zaman angkatan saya agent itu langka, ya. Dan untuk jadi agent itu ada proses interview. Dan kalau mau diceritakan proses interviewnya panjang gitu ya, karena saya ada istilahnya itu ngerjain leader saya gitu loh, karena interviewnya punya kendaraan apa enggak, tanggungannya berapa. Jadi benar-benar selektif banget pada masa itu. Ya, dan akhirnya 1 tahun saya bisa membeli mobil pertama saya.
saya join Prudential 1 tahun saya sudah bisa beli mobil pertama saya. Waktu itu saya bisa beli mobil Toyota GL tahun 83. Harganya 32.500.000 ya. Nah, memang kelihatannya mobil buntut ya. Tapi itu benar-benar prestasi hasil pencapaian saya di usia 20 tahun, teman-teman. Saya bisa beli mobil pertama saya. Nah, saat saya bisa mulai menata hidup saya, ya pasti dong ya, teman-teman saya gitu ya, itu pada mulai ngomongin, wih Kartika gitu. Saya di kuliah nggak konsen sama kuliahnya. Kalau pulang kuliah gitu, ya saya kabur langsung. Belum dosennya belum selesai, saya anggap mata pelajarannya nggak penting, saya sudah kabur duluan ya. Sepatu saya sudah loncat semua, tas saya sudah loncat di jendela kampus semua di luar. Begitu dosennya ngadep papan tulis, saya kabur. Ya kerjaan saya langsung kayak leader saya ada jadwal berangkat keluar kota, saya langsung ikut. Kalau nggak ada, saya keluarkan passing di Kota Malang. Seperti itu, teman-teman. Ya, dan akhirnya mantan saya pun mendengar cerita sukses saya. Ya, dan luar biasanya, teman-teman. Yang terjadi apa nih? Yang terjadi, saya mendapatkan telepon dari mantan saya. Waduh, ya ini istilahnya bahasa Jawanya adem panas gitu ya. Ditelepon loh, ya. Dan yang terjadi adalah pada saat dia telepon, yang terjadi adalah apakah dia ngajak balikan? Kira-kira menurut teman-teman ngajak balikan nggak? Ajak balikan. Ngajak balikan ya. Yang terjadi adalah teman-teman dia minta utang, dia mau utang duit, ya karena dia kalah taruhan. Waktu itu dia kalah taruhan motor ya. Jadi zaman dulu itu kalau trek-trekan motor taruhannya sampai motornya pun itu resiko untuk diambil. Nah itu ya. Nah di situ teman-teman saya benar-benar say thank you sama Tuhan. Kenapa? Karena disitulah saya benar-benar dibukakan ya sebuah fakta di dalam hidup, dan saya belajar tentang hidup. Atas apapun yang terjadi jangan pernah kamu menyesal. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ya sampai pada masanya saya bilang mantan makhluk apa itu, nggak sombong ini ya. Dan ketika mantan ngajak balikan, ya lambaikan tangan dan katakan piye kabare enak zamanku toh, bahasa Indonesianya gimana kabarnya, enak kan, lebih enak zamanku kan gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi benar-benar di sini saya bisa memberikan pukulan telak, dan saya bisa membuktikan ya bahwa kalau hari ini kamu melepaskan seorang Kartika, berarti kamu sama saja melepaskan segunung gunung emas ya, gunung emas yang kamu lepaskan ya. Nah, di sini teman-teman saya membuat satu kata-kata ya, bahwa galau tidak menjadikan kita kaya, tapi kalau kita kaya kita bisa buat mantan galau. Wah, keren ya. Di balik wanita sukses ada mantan yang menyesal. Gitu ya. Nah, semoga kata-kata saya ini juga bisa dipakai sama teman-teman. Mungkin yang punya ya galau-galau tersendiri di dalam dirinya teman-teman, mungkin galau karena dikecewakan oleh sahabat Anda, dikecewakan oleh bos Anda, oleh diremehkan oleh mertua Anda dan lain sebagainya. Ya teman-teman, apapun yang terjadi atas hidup Anda, nggak perlu kita galau-galau ya, karena galau itu tidak menjadikan kita kaya. Tapi kalau kita kaya, kita bisa membuat orang-orang yang meremehkan kita itu menjadi galau. Oke, catat ya teman-teman ya. Oke, ya. Nah, dan dari sini saya belajar apa, teman-teman? Yang saya pelajari adalah jangan pernah berhenti di tengah badai. Waktu itu, kalau dipikir-pikir mungkin buat beberapa orang yang tidak ada masalah dengan percintaan itu alah kok lebay banget sih gitu ya. Tetapi itu di saat itu tuh menjadi titik kilas hidup saya gitu, titik puncak hidup saya gitu, ya. Masih anak SMA, masih pikirannya masih labil, ya hatinya masih gampang galau. Kalau saya mengambil langkah pada saat itu, mungkin tidak ada Kartika hari ini. Ya, tetapi yang saya pelajari apa teman-teman? Di dalam hidup kita, itu kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Tetapi hari ini, pada saat kita di tengah badai, di tengah masalah hidup, kata kuncinya adalah jangan pernah berhenti. Ya, di sini saya mau cerita sama teman-teman, ada seorang anak dan ibunya sedang melakukan perjalanan. Nah, pada saat dia sedang melakukan perjalanan ini, di tengah jalan itu lagi badai, ya pohon-pohon bertumbangan, ya terus atap-atap berterbangan dan lain sebagainya. Si anak dalam kondisi ketakutannya dia bilang sama orang tuanya, saya berhenti ya, saya berhenti ya. Sang mama katakan apa? Terus. Terus si anak ini sambil nyetir sambil takut gitu, dia bilang lagi sekali lagi ke orang tuanya, mama saya berhenti ya. Mamanya katakan apa? Terus.
gitu. Sambil mamanya terus menatap ke depan dan dia bilang, hati-hati, terus hati-hati, terus lanjutkan hati-hati. Dan setelah terlepas dari badai itu, mamanya bilang silahkan kamu keluar dan silahkan kamu lihat ke belakang. Apa yang terjadi teman-teman? Dari sini kita bisa belajar. Ya, andai kata di saat badai tadi sedang terjadi, kita berhenti, yang terjadi kita akan tergulung dalam lingkaran badai tersebut. Yang perlu kita lakukan, teruslah berjalan, jangan pernah berhenti. Jangan terjebak dalam ketidakpastian, jangan terus tenggelam dalam keadaan menakutkan. Badai pasti berlalu. Teman-teman, saya kurang lebih hari ini 21 tahun di Prudential. Saya mengalami naik turun di bisnis Prudential ini. Saya dan suami saya full time di Prudential, saya tidak punya basic background apapun. Ya, kaki saya berdiri di Prudential. Ya, bahkan saya ajak suami saya, ya kita pada saat awal saya pacaran, suami saya ini adalah dulu nasabah saya rekrut jadi agent, sekaligus saya langsung rekrut jadi pasangan saya, ya. Jadi all out kalau ngerekrut. Ya, dan di situ kita benar-benar sama-sama kita menikah, semuanya dari Prudential, semuanya made in Prudential. Ya, apakah semuanya indah? Enggak, teman-teman. Ya, pasang surut. Tetapi hari ini kita yakin bahwa badai pasti berlalu. Dan apapun yang terjadi, kita harus tetap eksis. Kita pernah ngalami pada saat Prudential dipilotkan dan lain sebagainya, kita pernah ngalami. Ya. Nah, hari ini saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Jadi hari ini kita akan tetap yakin 68 orang yang ada di sini, saya tidak bisa tahu satu persatu situasi hati Anda. Apa yang sedang Anda pikirkan, apa yang Anda hadapi. Tapi yakin dan percaya, badai kehidupan Anda pasti berlalu, ya. Dan kita masih punya Tuhan yang luar biasa yang bisa membimbing kita. Nah, kemarin kita sudah baru lulus bersama-sama dari pandemi yang telah membuat kita jadi seseorang mungkin yang tadinya kita sudah mulai menemukan diri kita di bisnis ini, terus pandemi terjadi, kita kembali lagi kayak ditarik ke dunia kita sendiri, dan hari ini kita diharuskan untuk bangkit. Ya, apakah hal yang mudah? Saya yakin dan percaya bukan hal yang mudah. Tetapi pada saat kita lakukan bersama-sama, bersama teman-teman di Prudential, pasti itu menjadi sesuatu yang mudah dan bisa kita lakukan. Nah, teman-teman, ini saya mau sharingkan situasi dan kondisi saya kepada teman-teman yang ada di sini. Ya, saya pakai distribusi normal. Ya, nah pasti teman-teman tahu distribusi lonceng ini. Di mana situasi saya pada saat saya join di Prudential, ya kalau distribusi normal itu kan rasionya seperti ini. Ya, di sini kalau kita lihat semakin ke kanan itu semakin stabil. Ya, nah ini situasi saya teman-teman. Kalau kita ngelihat, ya situasi posisi saya ada di mana? Ya, kalau ini kita lihat rata-ratanya di sini. Situasi saya ada di mana? Situasi saya itu ada di posisi ini, teman-teman. Ya, mungkin saya orang 5% yang tidak dipertimbangkan. Jadi pada saat saya berhasil lolos interview sama leader saya, yang disampaikan oleh leader saya waktu itu saya dengar dan ingat banget kata-katanya leader saya, dia keluar dari ruangannya, dia ketemu sama sekretarisnya, nggak apa-apa. Yang tiga itu saya, ada 2 teman saya, diterima aja. Hitung-hitung buat trio kuek-kueknya kantor, ya buat rame-ramean di kantor kayak gitu. Itu yang disampaikan sama leader saya. Nah, yang diincar sama leader saya itu adalah mamanya teman saya, seperti itu. Ya, jadi kalau dilihat dari distribusi ini, situasi saya itu ada di posisi sini, 5% yang tidak dipertimbangkan. Kalau dilihat dari sisi usia, ya saya ada di posisi usia 19 tahun. Ya, saya masih lulusan SMA, dan kalau dibilang dari sisi income, ya saya istilahnya saya belum punya income, saya masih di posisi minus. Ya, di mana posisi minus itu kalau kita lihat orang-orang dalam posisi minus, ya bisa bangkit, bisa malah di bawah gitu. Ya, nah posisinya kalau saya dibilang pengangguran, ya memang saya pengangguran, saya belum punya pengalaman kerja apapun, dan di sini saya tidak punya kendaraan. Tetapi yang terjadi teman-teman, saya mau bilang sama teman-teman di sini bahwa hari ini di Prudential itu bisa merubah seseorang. Asalkan apa? Anda ada 3M. Anda mau, Anda manut, Anda melakukan.
Ya, selama modalnya 3M ini Anda pegang, tidak ada yang mustahil kok. Kalau Anda bisa semakin ke kanan, ya. Dan distribusi ini bisa menjadikan satu acuan kita loh. Kalau ini kan di tengah-tengah ya, rata-rata ya, rata-rata. Usia sekian, lulusannya S1, income-nya sudah mulai cukup, kerja 2 sampai 20 tahun sudah punya mobil satu. Nah, ini situasi rata-rata di tengah-tengah. Situasi saya benar-benar di situasi minus, teman-teman. Tetapi saya bisa ada di Prudential dan sukses sampai hari ini. Ya, saya bisa hidup di Prudential. Nah, jadi saya mau sampaikan di sini tidak ada alasan apapun. Awal saya datang dalam satu situasi dan kondisi yang tidak nyaman, ya. Tetapi saya berhasil mengalahkan situasi dan kondisi tersebut. Yang kedua, kalau dari sisi saya dipertimbangkan dalam perusahaan, saya tidak patut untuk dipertimbangkan harusnya, karena posisi saya ada di posisi yang paling kiri. Tetapi hari ini asalkan teman-teman punya 3M, mau, manut, ya, manut itu nurut, dan Anda siap untuk melakukan, itu tidak ada yang mustahil, ya, di situ. Nah, sukses di bisnis ini bukan karena faktor genetik atau bakat alami. Jadi jangan pernah katakan saya nggak punya bakat marketing, gitu, ya. Dan kita tidak ada yang pernah lahir itu cita-citanya jadi seorang agen asuransi, nggak ada, ya. Tetapi semua bisa tercapai karena apa? Karena aktivitas, karena komitmen dan kesabaran melampaui tahap demi tahap. Dan saya adalah bukti, bukan hanya sekedar janji, teman-teman. 21 tahun di bisnis Prudential itu bukan masa yang pendek, ya. Dari saya usia 19, mental saya masih mental, istilahnya mental kacangan, ya, sampai hari ini saya boleh ada di bisnis ini, kunci saya hanya aktivitas, komitmen dan kesabaran. Seperti itu, ya. Dan jangan pernah tanya berapa sih usia kita saat ini. Usia berapapun nggak penting menurut saya. Tetapi tanyakan apa yang sudah kita lakukan hingga usia saat ini. Ya, jadi teman-teman nggak perlu compare, oh saya masih muda, oh saya sudah tua, mau muda mau tua. Kalau kita tidak melakukan apapun, ya menurut saya sih kita nggak ada nilainya, nggak ada value-nya, gitu. Ya, nah ini teman-teman. Kalau teman-teman punya kertas, coba bikin centang ya, bikin centang. Ada nggak yang bikin centang itu, tanda centang itu dari atas ke bawah? Saya rasa semuanya kan bikin centang itu dari yang kecil dulu, garis yang kecil dulu ke garis yang panjang, betul ya? Semuanya saya rasa seperti itu. Nah, teman-teman, kita sudah berproses, ya teman-teman di sini mungkin ada yang sudah join di Prudential 5, bahkan 10 tahun, atau bahkan ada yang sama dengan saya, ya. Tetapi mungkin sampai hari ini belum menemukan jalannya, ya. Teman-teman melakukan kesalahan dalam proses belajar bukanlah dosa. Yang dosa adalah tidak belajar dari kesalahan itu. So hari ini selama kita masih diberikan waktu, yuk kita berbenah. Ya, sampai dengan hari ini pun di 21 tahun perjalanan saya bersama Prudential, saya masih terus belajar. Ya, saya masih terus berbenah. Karena saya merasa saya bukan apa-apa gitu. Kalau hari ini saya boleh bertemu dengan teman-teman dari ibu kota, ya, kita orang daerah bilangnya orang Jakarta itu orang ibu kota gitu ya. 70 orang ibu kota ini, ya saya harus dapat semangatnya dari teman-teman semuanya gitu. Kita sama-sama belajar di Prudential, dan inilah indahnya bisnis di Prudential yang kita tidak temukan di bisnis lainnya. Ya. Nah, situasinya seperti apa? Yuk sekarang kita cek bisnis kita di Prudential, ya. Kalau awal hari ini mungkin ada di antara 70 orang ini ada agen-agen baru, ya, yang dipertanyakan hari ini, saat ini, atau teman-teman semuanya, mau agen lama mau agen baru, mungkin ada agen lama rasa agen baru, ya, agen lama yang hari ini kembali ke jalan yang benar, bertobat gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya pada saat Anda datang ke Prudential, pasti satu hal Anda masih punya yang namanya waktu. Benar nggak? Jangan katakan Anda yang hari ini join bisnis Prudential, Anda nggak punya yang namanya waktu. Karena modal di Prudential ini tidak dibutuhkan modal apapun, menurut saya. Yang dibutuhkan hanya satu, Anda masih punya waktu nggak? Dan waktu yang dibutuhkan tidak butuh yang namanya full time seharian, harus memikirkan bisnis Prudential. No, yang dibutuhkan hanya full heart. Ya, kalaupun Anda memang masih punya sisa waktu 1 jam atau 2 jam, 1 atau 2 jam itu benar-benar waktu terbaik Anda bersama Prudential. Ya, mau agen lama, mau agen baru, silakan cek diri Anda masing-masing.
Masih punyakah Anda waktu untuk menjalankan bisnis Prudential? Oke, ya. Yang kedua, beberapa orang datang ke Prudential seperti saya, kita dalam situasi tidak punya uang. Tapi sekarang banyak agen-agen Prudential yang datang ke bisnis Prudential itu dalam situasi bukan dalam kondisi minus, tapi sudah berduit. Ya, di situ. Ya. Nah, dari sisi energinya di mana? Dari sisi energinya pasti dong kita semua punya. Kalau kita tidak punya energi, saya rasa Anda nggak akan datang ke Prudential. Jadi pastikan dulu teman-teman, modal pertama untuk kita berbenah di bisnis ini, untuk kita menjadi baik di bisnis ini, Anda punya waktu dan Anda punya energi. Nggak punya duit nggak masalah, karena itu bagusnya bisnis Prudential. Ya, masihkah Anda punya waktu? Masihkah Anda punya energi atau semangat? Ya, nah harapannya dengan Anda setelah join di bisnis Prudential, ya harapannya yang terjadi mungkin seperti yang saya alami, ya, di mana kita tidak punya waktu. 2-3 tahun pertama saya join dengan bisnis Prudential, saya benar-benar tidak punya waktu, teman-teman. Ya, tanggalan saya kalau mau dilihat itu tidak ada tanggal merah, semuanya hitam. Sabtu Minggu pun itu kalender saya hitam, teman-teman. Saya nggak punya waktu. Dan buat teman-teman yang mungkin mempertanyakan pada saat Anda join sekarang di Prudential, saat Anda sedang dalam masa perjuangan, mungkin Anda juga akan merasakan hal yang sama. Mungkin ada kehabisan yang namanya waktu. It's okay, teman-teman. Tapi please pastikan, kalau Anda kehilangan yang namanya waktu, pastikan Anda punya duit. Karena Anda sudah berani membarterkan waktu Anda dengan Anda mencari yang namanya duit. Benar nggak? Tapi masalahnya di luaran sana, atau tidak perlu di luaran sana, di komunitas saya secara pribadi, saya juga menemukan orang-orang yang sudah bergabung dengan Prudential, ya mereka kehilangan waktu, tapi mereka juga nggak punya duit. Ya, energinya gimana? Energinya ada kok. Nah, masalahnya ini yang perlu di cross check. Salahnya di mana? Semoga ya di agensinya Ericsson nggak ada yang seperti ini. Ya, ini hanya agensi di luaran sana. Nah, harapannya apa sih teman-teman? Kita berharap para KPM, para leader berharap, para support manager dari Prudential juga berharap pada saat Anda kenal bisnis Prudential, ya harapannya masa depan Anda akan semakin punya waktu, Anda punya duit, dan Anda tetap memiliki energi yang sama, power yang sama. Ya, di mana power ini kita tidak perlu menikmati hasil kerja kita, nunggu kita nanti kalau kita udah pensiun usia 70 tahun, usia 65 tahun. Ya, Prudential memberikan kita kebebasan waktu untuk menentukan masa depan kita. Kalau hari ini saya punya komitmen terhadap diri saya mau pensiun usia 45. Saya kepingin pensiun usianya 45 tahun. Maksudnya apa? Usia 45 tahun saya benar-benar mau merdeka secara keuangan. Saya mau merdeka secara waktu. Di mana saya tidak lagi berkejar-kejaran dengan namanya hutang seperti itu. Ya, itu komitmen saya, teman-teman. Jadi, hari ini besar harapannya suatu masa kita itu sudah ada di posisi ini. Oke. Nah, karena apa? Ini sangat penting. Sangat penting untuk kita lakukan review terhadap bisnis kita. Karena kita sadar, teman-teman, ini seolah-olah kalau saya ibaratkan ini adalah tahun-tahun awal Anda di bisnis Prudential. Ya, tenaganya Anda, energinya masih full-fullnya gitu loh. Nah, dengan berjalannya waktu 2 tahun, 3 tahun Anda berjalan bersama bisnis Prudential, ya, yang terjadi adalah di posisi ini mungkin pada saat tahun kedua, tahun ketiga, seperti yang tadi saya sampaikan, waktu Anda nggak punya. Tapi harapannya uang dan energinya Anda masih tetap ada gitu. Tetapi ingat teman-teman, ingat ya, nggak selamanya kita mudah terus. Kita juga akan ada di masa non-produktif, di mana kita punya waktu, kita punya duit, tetapi kembali lagi fisik kita yang tidak sama seperti dulu. Kenapa saya bawakan materi ini? Karena saya ketemu dengan satu leader saya, ya senior leader saya. Kenapa saya katakan senior leader saya? Karena usianya lebih tua daripada saya. Ya, pada satu momen saya ada posting acara agensi saya di Blitar. Dia bilang, Kartika, saya sangat merindukan momen tersebut. Ya, terus saya bilang, Bu, ayo, just one more.
ya merapat lagi ke Kota Blitar karena dia pernah kembangkan, ya ini leader saya di Kota Malang, dia pernah kembangkan di Kota Blitar. Bu, just one more. Yuk kita merapat lagi di Blitar. Apa yang dia sampaikan teman-teman? Bu Kartika, saya semangatnya ada, keinginannya sangat besar, tetapi fisik saya yang tidak mengizinkan untuk itu. Ya, saya bilang, Bu, just one more. Bangun impian Ibu, bangun masa depan Ibu, satu kali lagi, yuk kita berjuang untuk kumpulkan dana pensiunnya Ibu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya lihat posisi kalau dia berhenti saat ini, teman-teman, dia belum di posisi aman, gitu. Ya, dia belum di posisi aman dan nyaman. Untuk pensiun aja saya rasa masih pas-pasan. Karena apa? Timnya belum gede. Nah, ini loh teman-teman yang saya mau sampaikan ke teman-teman semuanya yang ada di sini. Yuk, hari ini kalau kita punya kesempatan terbaik, ya dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, yuk kita sama-sama berjuang untuk melakukan yang terbaik. Ya, semakin Anda ke kanan bersama Prudential, masalah waktu, masalah uang Anda nggak perlu khawatir. Tetapi masalah yang Anda harus pertimbangkan bahwa kalau hari ini kita tidak benar-benar maksimal untuk mencari yang namanya duit, ya, kita akan kehabisan waktu. Itu. Oke. Nah, ini yang perlu kita lakukan financial check up. Ya, di mana kalau kita mau lihat penghasilan kita hari ini. Penghasilan kita di posisi apa sih sekarang? Kalau penghasilan kita itu di posisi aktif, ya itu saya bilang Anda dalam posisi rawan. Kenapa? Yang saya bilang aktif itu adalah kalau hari ini Anda main-main dengan bisnis Prudential, ya Anda merasa nggak dari Prudential pun saya bisa hidup kok. Ya, Anda dari bisnis lain. Pastikan dulu bisnis Anda selain Prudential itu bisa memberikan Anda passive income nggak? Kalau masih memberikan yang namanya active income, Anda kerja, Anda dapat duit, saya bilang itu masih rawan. Ya. Nah, yang dikatakan pasif itu seperti apa? Katakan pasif ya, itu bisa memberikan Anda hasil dan saat Anda diem pun income-nya masih berjalan. Tetapi teman-teman, kalau Anda merasa hari ini sudah merasa di posisi pasif bersama Prudential, Anda merasa nyaman. Nyamannya karena apa dulu? Kalau nyamannya karena Anda besar karena selling, income Anda besar 80% itu karena selling, itu saya bilang Anda cuma di posisi nyaman aja. Ingat kita sadar bahwa komisi selling itu nggak tahan lama, cuma 1 tahun. Ya, saya ingat banget ya pesan dari CEO kita yang lama itu jangan pernah makan nasi basi teman-teman. Banyak agent-agent Prudential yang termina bubuk kan karena ini. Ya, bulan depan nggak closing income tetap 5-10 juta kok. Ingat 5-10 juta itu dari bisnis yang mana? Bisnis tahun kemarin atau bisnis tahun ini gitu. Ya kalau dari bisnis tahun kemarin Anda dinina bubukkan dalam waktu jangka pendek aja. Tapi setelah itu ya Anda harus berjuang kembali loh. Di situ. Ya. Nah, kalau benar-benar Anda mau di posisinya itu yang mana? Itu adalah bagaimana Anda bisa menghasilkan namanya penghasilan yang otomatis. Di sini baru namanya nyaman dan aman. Ya. Dan kerennya lagi, yang namanya penghasilan otomatis itu bisa diwariskan dan tidak terhingga, teman-teman, tanpa batas. Kenapa? Kerennya di sini tanpa batas. Saat Anda tidur pun uang itu terus bekerja buat Anda, gitu. Ya, ini yang namanya nyaman dan aman. Dan hari ini pertanyaan saya, posisi Anda di mana, teman-teman? Dan Anda mau kemana? Anda mau hanya just di posisi nyaman, atau Anda mau di posisi nyaman dan aman, gitu. Ya, jadi kalau saya biasanya kalau kita punya kesempatan offline, ya saya biasanya ajak teman-teman untuk kita lakukan sebuah coretan. Jadi hari ini kita bikin timeline, semuanya harus sadar bikin garis dulu, bikin garis timeline, ya tulis hari ini usia Anda berapa, ya sadar nggak? Nyadar nggak kalau Anda itu ternyata usianya sudah sekian. Ya, saya kemarin ketemu dengan anak muda, saya BOP dengan timeline-nya ini, saya tanya, usia kamu berapa? Dengan bangganya dia bilang, masih 26 C. Oh, masih 26, oke. Ya, masih 26. Pertanyaan saya, kamu mau kerja sampai usia berapa? Ya, masih mau 20 tahun lagi C, oke. Ya, waktunya dia masih panjang. Oke, 20 tahun lagi dia masih usia 46.
Itu dia, teman-teman. Itu dia. Nah, sedangkan Anda sendiri usianya berapa? Ya, saya buka-bukaan aja ya. Usia saya 40. Saya punya patokan plafon, tadi saya sudah sampaikan, saya mau kerja sampai usia 45. Dan cita-cita saya ini sudah tersampaikan sejak awal saya ada di Prudential. Saya mau kerja sampai usia 45. Di mana usia 45 itu bukan berarti saya udah nggak produktif, saya ongkang-ongkang gitu, enggak. Tapi saya benar-benar usia 45 itu motivasi dasar saya bukan kerja untuk duit. Ya, di situ. Berarti saya sadar, teman-teman, bahwa waktu saya 5 tahun aja. 5 tahun ini saya nggak boleh main-main. Kenapa? Saya kerja sampai usia 45, ya. Setelah saya memutuskan masa pensiun saya masih punya kehidupan. Bisa jadi saya dikasih Tuhan panjang umur sampai usia 80, 85. Kita nggak tahu. Berarti, ya, saya kerja 5 tahun bukan untuk just hidup 5 tahun aja, tapi buat hidup 45 tahun ke belakang. Kalau saya main-main dengan waktu saya 5 tahun, 40 tahun ke belakang saya mau hidup pakai uangnya siapa? Dan pertanyaan ini berlaku juga buat Anda. Kalau hari ini Anda punya batasan waktu kerja yang sudah Anda sepakati malam hari ini, jangan pernah main-main dengan waktu yang sudah Anda buat. Ya, kerap kali kita merasa menjadi hebat. Saya cukup kok buat makan sehari-hari, makan mewah cukup. Ya, mobil di garasi juga lebih dari 1. Oke, teman-teman. Ya, tapi ingat, uang yang Anda kejar hari ini, Anda dapatkan hari ini, yang Anda kejar untuk beberapa tahun ke depan, itu ada porsinya. Dan malam ini nggak saya buka. Kalau saya buka nanti panjang. Ya, selain kita bicara tentang impian kita, ada hal-hal realita hidup yang teman-teman juga harus tahu. Yang paling gampang aja kalau saya mau sampaikan, ya, kalau kita mau pensiun mau dana berapa? Dan sudah nggak Anda sisihkan. Kalau kita mau ngomong misalnya kita mau punya deposito 1 miliar. Teman-teman, halo, 1 miliar itu hanya cukup kalau kita misalnya kita masukkan dengan bunga 6% aja, kita tiap bulan cuma dapat bunga 5 juta loh. Emang cukup? Ya, masa pensiun 40 tahun itu dengan hanya makan bunga 5 juta aja tiap bulan. Ya, minimum kalau keren berapa teman-teman? Ya minimum 10 M lah. Kita punya pensiun 50 juta. Itu kalau 10 M. Ya, mau lebih keren lagi ya 100 juta lah. Seperti itu. Jadi hari ini kira-kira dengan waktu yang teman-teman sepakati, siap nggak untuk Anda berjuang untuk mempersiapkan hal-hal yang kita mau nikmati sama-sama. Gitu. Ya. Dan hari ini kalau Anda benar-benar sungguh-sungguh di Prudential, saya yakin dan percaya pasti Anda bertumbuh. Semakin ke kanan pasti Anda semakin bertumbuh. Yang tadinya mungkin mobil hanya biasa-biasa aja, bahkan sekarang Anda punya mobil apapun yang Anda inginkan. Mobil pintu 2 sampai yang nggak ada pintunya. Ya, di situ. Nah, mungkin rumah udah nggak cukup 1 aja. Anda punya banyak rumah. Seperti saya pada saat dulu saya awal-awal saya join di Prudential, memang cita-cita saya, dream saya itu adalah memang saya suka kumpulkan aset. Ya, puji Tuhan saya bisa sampai kumpulkan 14 aset dari Prudential, ya, dan senang banget, ya, senang banget. Kalau dari sisi pribadi, apakah saya bertumbuh? Saya bertumbuh. Apakah saya bisa membuat orang melihat saya? Yes, saya berhasil untuk bertumbuh. Tetapi pertanyaannya, bertumbuh aja nggak cukup. Apakah Anda juga berbuah? Gitu. Di mana yang namanya berbuah, ya, itu kita bisa memberkati orang lain. Kita bisa bukan hanya kita bertumbuh ke atas, tetapi kita bisa diberkati untuk memberkati. Ya, di situ. Nah, teman-teman, selama Anda join di Prudential 5-10 tahun, apakah pertumbuhan itu hanya terjadi terhadap diri Anda? Tapi apakah Anda sendiri sudah menghasilkan buah-buah yang random? Dengan apa? Dengan memberkati banyak orang. Untuk sukses seperti Anda, untuk berhasil seperti Anda dengan kendaraan bisnis Prudential. Itu yang terpenting. Ya. Nah, ini yang kerap kali yang mindset-mindset yang tadinya ya banyak orang agent-agent yang saya temui, mereka kerja hanya membangun yang namanya income. Ya, saya bilang lifestyle kamu sudah berubah, hidup kamu berubah. Untuk makan udah nggak perlu tanya lagi hari ini apa yang dimakan, gitu.
hari ini mau makan apa, sampai bingung mau makan siapa gitu ya. Di situ. Nah, itu dulu datang ke Prudential yang mau dimakan aja apa bingung gitu ya. Tapi sekarang sudah bingung sampai mau makan siapa gitu. Ya. Nah, teman-teman hari ini di Prudential jangan cuma cukup kerja cari income. Tapi yang harus Anda lakukan adalah ayo kerja bangun aset dan hasilkan income kembali gitu. Ya. Ini teori biasa. Teori yang kita sama-sama sudah tahu. Tetapi ada teori yang luar biasa. Kalau dulu saya terjebak, saya kerja bangun aset. Sampai saya hampir tiap tahun saya beli rumah, dan beli rumah. Gitu. Ya, dengan harapan apa? Rumah ini jadi ada beberapa rumah yang saya kontrak-kontrakan, ada saya punya homestay dan lain sebagainya. Ya, tadi rencananya kerja bangun aset menghasilkan income lagi. Nah, ambisi saya, obsesi saya secara pribadi 21 tahun itu terus berputar dengan istilahnya materi. Bertumbuh nggak saya? Bertumbuh, teman-teman. Tapi saya lupa untuk yang namanya berbuah. Dan disinilah kata kunci yang membuka pikiran saya ya hari ini. Income itu tujuannya apa sih? Goalnya kan passive income. Ternyata saya lupa. Ya, karena hari ini asetnya saya nggak main robot trading ya, jadi saya nggak kebayang ya. Saya masih katrok, gayanya gaya lama, sukanya main-main properti kayak gitu ya. Jadi cari yang aman-aman, beli emas gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan itu apa sih teman-teman? Anda harus sadar bahwa Anda itu bisa membangun aset made in Prudential. Maksudnya apa? Dulu saya kerja di Prudential, saya dapat income, saya kan bingung. Ya bingungnya beli aset dan aset. Yang terjadi saya sadar cepat cari uang itu kalau mau beli aset, ya aset duniawi, ya itu ya kita selling. Cepatlah jadi PCC, MDRT setiap tahun cepatlah income-nya kita pastikan udah deh aman kalau mau nambah aset setiap tahun. Tapi saya lupa bahwa saya punya kendaraan yang bisa menciptakan aset jangka panjang dan pasif income. Dan kerennya lagi, saya beli aset ini, saya bangun aset ini nggak perlu pakai duit. Kalau saya bangun aset duniawi ini, misal saya beli properti dan lain sebagainya, saya perlu pakai modal kok. Saya harus sisihkan uang dari hasil kerja saya di Prudential. Ya, kalau saya mau bangun properti 1 miliar, 2 miliar, berarti saya harus siapkan dana 1 miliar, 2 miliar. Ya, tetapi hari ini saya lupa bahwa saya punya kendaraan bisnis untuk membangun aset, itu adalah di Prudential. Di mana kalau semua Anda posisinya sudah leader, ya, Anda bisa membangun aset agent sebanyak-banyaknya. Di mana aset itu bisa menjadi modal hari tua Anda, teman-teman. Ya, rekrut agent yang banyak, berkati banyak orang di luaran sana, Anda kan sultan. Sultan yang maunya bagi-bagi duit. Ini loh bisnis bagus, saya sukses di Prudential, saya diberkati di Prudential. Yuk kita diberkati sama-sama di Prudential. Ya, dengan orang-orang ini Anda bantuin, Anda ajak gabung di Prudential, Anda punya 1 agent itu adalah aset Anda punya 2 agent itu aset, Anda punya 100 agent, 1000 agent itu adalah aset yang akan menghasilkan passive income yang unlimited buat Anda. Di situ. Ya. Dan aset yang kedua siapa? Aset yang kedua itu nasabah. Teman-teman saya bersyukur saya punya pola yang benar pada saat saya awal join. 1 tahun, 2 tahun pertama, ya 1 tahun, saya itu terkenal sebagai top cases. Ya saya bukan top producer, tapi saya ini top cases. Ya saya nggak pinter, tapi saya rajin. Ya di bisnis ini nggak butuh orang pinter, butuhnya orang rajin. Kenapa? Saya 1 tahun, itu saya bisa selamatkan itu lebih kurang itu 80-100 nasabah. Itu nasabah saya bukan nasabah yang gede-gede loh ya. Saya ini kalau hitungannya masuk partai itu masuk partai gurem. Partai kecil-kecil gitu, bukan partai ikan paus gitu ya, big case dan lain sebagainya, enggak, saya sih kecil-kecil. Tetapi ternyata baru saya sadari bahwa bisnis yang saya bangun saat awal saya jadi agent dulu dengan saya membantu nasabah 100 nasabah setiap tahun, ya saya sebagai top cases ya di agency dan saya juga sebagai top agency of the year karena agency of the year itu harus top API, top cases dan harus berprestasi made in Prudential, Star Club dan lain sebagainya. Ya, di situ tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai hari ini pun kita membackup 1 tahun itu lebih kurang bisa sekitar setiap tahun itu bisa 80 nasabah. Tetapi apa yang saya kerjakan hari ini itu sumbernya dari mana? Itu sumbernya dari tahun-tahun awal saya join di Prudential.
Dan itu tanpa sadar, itu ternyata adalah aset-aset saya yang nggak pernah hilang, teman-teman. Jadi yang saya mau sampaikan di sini apa kepada teman-teman semuanya. Saat Anda masih di posisi agent, Anda belum menjadi seorang leader, ya bekerjalah mati-matian. Bangun aset nasabah Anda sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dari aset nasabah itu nanti, itu yang akan membuat hidup bisnis Anda itu akan terus berkelanjutan jangka panjang di Prudential. Saya dulu awal waktu join di Prudential, saya pernah punya pemikiran, nanti kalau nasabahnya habis gimana ya? Saya mau prospek siapa lagi? Tapi karena kita membangun namanya aset nasabah di awal kita join itu akhirnya sampai hari ini saya sudah tidak pernah lagi melakukan canvassing lah atau bahkan nasabah baru. Saya nggak pernah. Yang saya lakukan hanya apa? Reselling, teman-teman. Itu nggak ada habis-habisnya. Kalau mau kita kerjakan reselling ini, nggak akan pernah ada selesainya. Seperti itu. Dan itu yang namanya membangun aset nasabah yang bisa menghasilkan passive income buat teman-teman. Tapi ingat, kalau Anda fokusnya membangun aset nasabah, ya ingat passive income-nya hanya sementara, hanya membuat Anda nyaman tapi belum aman. Tetapi saat Anda bisa membangun aset leader, aset agent, ya aset partner bisnis, itu akan membuat Anda aman dan nyaman. Ya, di situ. Oke? Dan kalau hari ini, ya ini ada kelinci A, ini kelinci B, sedang lari di depan Anda. Kira-kira kelinci yang mau Anda tangkap, kelinci A atau kelinci B, teman-teman? Kelinci A atau kelinci B? A. Yang satunya ada yang B, A atau B? Ya, oke. Nah, A, Pak Edward ya. Oke, teman-teman, kalau ada kelinci di depan Anda sedang berlari, jangan pernah katakan saya mau tangkap dua-duanya kelinci A dan B. Kenapa? Karena hari ini kalau Anda fokus untuk tangkap dua-duanya kelinci ini, ya Anda tidak akan pernah mendapatkan dua kelinci ini sekaligus. Sama di bisnis Prudential, teman-teman. Ya, hari ini benahi bisnis Anda mau fokus kemana? Anda masih difokus di posisi Anda membangun aset nasabah atau Anda membangun aset leader? Kalau Anda di posisi membangun aset nasabah, berlarilah sekenceng-kencengnya, sebanyak-banyaknya, ya, bangun sekuat-kuatnya, dan setelah itu Anda harus segera berlari ke posisi Anda membangun aset partner bisnis. Seperti itu. Oke, ya. Karena kalau Anda kepingin meraih dua-duanya, seperti yang ada di depan ini, kelinci ini, Anda tidak bisa menangkap dua kelinci dalam waktu yang sama sekaligus. Seperti itu. Oke. Ya, dan hari ini banyak orang yang kerap kali Anda membandingkan bisnis Prudential. Pada saat ditanya bisnisnya apa sih Prudential? Nah, pertanyaan saya pada saat Anda mengatakan Prudential, ada nggak sih perasaan bangga di dalam diri Anda? Atau jangan-jangan ya Anda masih dalam kapasitas posisi Anda belum di zona PD untuk menyebutkan bisnis Anda Prudential. Saya bukain faktanya bahwa hari ini kita ada di bisnis yang keren. Ya, kalau kita melihat sebuah franchise, saya ambil contoh satu franchise kopi, ya ini keuntungannya apa sih? Beli franchise ini nggak murah, ya. Yang harus kita keluarkan hanya untuk membeli jas namanya aja butuh miliaran. Keuntungannya adalah kita memang, misalnya saya beli franchise-nya company ini gitu ya, saya bisa seolah-olah pemilik franchise dari company ini menggunakan nama dan sistem bisnisnya, ya. Tapi teman-teman, kalau Anda join dengan franchise Prudential, selain Anda bisa menggunakan nama dan sistem bisnis Prudential, ya yang kita mau sampaikan, teman-teman untuk dapatkan franchise Prudential ini, Anda tidak perlu invest yang namanya kantor, karena kantornya sudah disiapkan oleh Bapak Erikson, ya kantor yang luar biasa, Anda nggak perlu invest, itu sudah disiapkan. Coba kalau kita hari ini join dengan company ini, kalau kita mau dapat untung gede, ya Anda tetap harus memikirkan namanya invest tempatnya. Tempatnya harus di tempat-tempat strategis. Kalau tempatnya strategis, Anda tahu dong berapa biaya yang Anda harus keluarkan, invest berapa yang Anda harus keluarkan, ya di situ. Terus iklan bisnisnya di sini free loh teman-teman. Anda nggak perlu mengeluarkan biaya iklan tanpa modal dan profitnya personal bisnis minimum 50-115%. Bisnis unitnya bisa 45-70%. Beberapa franchise yang saya ketahui di luaran sana, ya kelihatannya wow gitu ya, bisa punya franchise. Profitnya cuma berapa? 2-3% loh dari total omset 1 tahun kayak gitu.
ya, omset 1 bulan. Seperti itu teman-teman. Di Prudential ini loh, personal bisnis aja bisa 50-115%. Dan untuk dapat personal profit seperti ini itu tanpa modal. Ya. Bisnis unitnya 45-70%. Reward tripnya pernah nggak Anda tahu? Oh, franchise A gitu ya. Pemilik franchise A sedang jalan bersama-sama ke negara ini. Nggak pernah tahu loh teman-teman. Tapi pemilik franchise dari Prudential, ya kita melakukan reward trip rame-rame. Sama-sama kita happy menikmati hasil kerja kita. Di franchise-franchise lainnya nggak ada hal seperti itu. Dan yang pasti lebih kerennya lagi, ada royalti 5 generasi dan bisa diwariskan. Kewajibannya cuma apa sih? Kewajibannya kalau di Prudential hanya perlu bertemu 2 orang per hari. Tapi kalau kewajiban di franchise yang lainnya, Anda butuh modal yang besar. Anda butuh target yang tinggi. Anda juga butuh bayar royalti. Nggak bisa sub-franchise, dan ini yang paling penting. Sehebat apapun Anda mampu beli franchise-nya dan Anda mampu merasakan hasil dari franchise-nya, coba cerita ke teman Anda, ke saudara Anda. Enak loh beli franchise ini. Ajakin dia melakukan membeli franchise yang sama. Masuk nggak dalam subbisnis Anda? Nggak ada hubungannya teman-teman. Tapi kalau di Prudential, ya Anda merasakan sukses dengan income 100 juta per bulan, bahkan Anda bisa mengajak orang lain memiliki income yang sama dengan Anda, bahkan bisa lebih tinggi daripada Anda loh. Dan itu menjadi subbisnis Anda. Gitu. Ya. Jadi kalau hari ini beberapa orang kerap kali merasa keren dengan punya franchise di luaran sana. Kalau Prudential itu Anda punya franchise Prudential, ini saya bilang Anda keren beneran. Ya. So kalau hari ini Anda masih main-main dengan bisnis Prudential, Anda masih menganggap remeh bisnis Prudential, sangat sayang banget teman-teman. Kembalilah ke jalan yang benar. Ya. Prudential sudah bisa memberikan kehidupan, merubah hidup banyak orang. Dan hari ini giliran Anda untuk berubah bersama Prudential. Oke, ya. Dan jangan terjebak dengan 30-55. Maksudnya apa? 30 tahun Anda kerja keras, ternyata hanya cukup untuk 5 tahun hidup. Dan sisanya Anda masih harus kerja keras kembali. Tetapi hari ini, marilah 5 tahun ini kita kerja keras untuk membangun aset di 5 tahun ke depan, dan kita bisa nikmati untuk 30 tahun ke depan, teman-teman. Ya. Dan hari ini hasil adalah hakim yang paling akhir. Dia tidak peduli banyaknya waktu yang Anda luangkan. Seberapa keras Anda bekerja, ya, yang menjadi hakim akhir adalah hasil atau result. Jadi saya bertemu dengan banyak orang yang mereka bilang, "Oh, Kartika, saya ini sudah loh prospek seharian ya, saya ini sampai malam dan lain sebagainya." Apapun omongan Anda, apapun yang Anda katakan, yang diketahui oleh orang-orang yang Anda cintai hanya satu, itu adalah hasil atau result yang Anda bisa persembahkan untuk orang-orang yang Anda cintai. Kata-kata adalah kata-kata, penjelasan adalah penjelasan, alasan adalah alasan, kenyataan adalah hasilnya. Ya, cahaya lilin mulai meredup, namun listrik masih mati. Allah tahu kamu sanggup, jangan sia-siakan bakat diri. Oke, thank you Erison. Itu sharing dari saya. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan sharing selanjutnya. Waduh, ini luar biasa ya. Ini 1 jam yang cahaya lilin mulai meredup, namun listrik masih mati. Allah tahu kamu sanggup, jangan sia-siakan bakat diri. Teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan, Anda boleh tulis. Ini salah satu yang menurut gue Anda harus belajar banyak karena 21 tahun ya, Ceh. Yes. Anak gua gila. Di sini ada yang 21 tahun, mungkin kayak ada agent pun 21 tahun baru lahir dia. Sekarang Ceh Kartika sudah 21 tahun. Ini pertanyaan gue menarik, Ceh. Gue dapat waktu rekomendasi satu orang speaker, katanya sebelum ngundang lu, Ceh. Yang ingin gue pertanyaan langsung cuma satu di awal. 21 tahun lalu waktu lu datang ke industri asuransi sama hari ini, Ceh, di 2022. Perbedaannya apa, Ceh? Dari segi dulu misalnya mungkin marketnya bagaimana, apakah orang ketika ngomong Prudential dulu bagaimana, sekarang bagaimana, lalu dulu bagaimana kesulitan zaman dulu, sekarang kesulitan zaman sekarang apa sih kalau menurut Ceh Kartika? Oke, ya thank you. 21 tahun, waktu yang cukup luar biasa. Ya, jadi kalau waktu awal saya datang ke Prudential benar-benar saya nggak ada market. Ya, jadi saya benar-benar berjuang itu, saya kulkanvasing murni. Jadi
Saya membangun market saya karena saya juga lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Ya, mama saya juga tidak menyetujui saya ada di bisnis asuransi. Tahun pertama saya lari dari rumah, ya. Saya kebetulan akhirnya ditampung sama leader saya, Bu Medi itu. Jadi saya tinggal di rumahnya Bu Medi itu lebih kurang 1 tahun. Ya, tinggal di rumahnya leader nggak bisa seneng-seneng juga gitu ya, karena hari-hari kumpul sama leader dan suka nggak suka ya, karena leader saya juga orangnya full time banget di bisnis ini. Jadi dia punya pola kerja yang saya pakai sampai hari ini ya. Kalau pagi kita habis mandi ya kita langsung pakai baju kerja. Entah nanti ada janjian sama nasabah atau enggak ada, ya kita harus prepare diri kita pagi itu seperti kita pemilik pabrik gitu. Ya, pemilik pabrik yang kita siap gitu, mau ketemu peluang apapun kita siap seperti itu. Ya. Nah, kalau 21 tahun yang lalu dengan sekarang jelas-jelas beda. Ya, kenapa? Karena market hari ini itu lebih paham terhadap asuransi dan mereka sangat-sangat terbuka, sangat aware. Dan kalau dulu kita konsepnya adalah mengenalkan company-nya itu siapa, asuransi itu konsepnya seperti apa. Tetapi hari ini informasi seperti itu sudah sangat mudah untuk didapatkan. Jadi kalau ketemu market hari ini yang perlu kita kerjakan hanya apa? Kita itu istilahnya cumcrit, ya cuman cerita dikit aja, orang tuh sudah ngeh gitu loh ya. Yang penting Anda mau nggak buka mulut gitu untuk ngomong kalau Anda di Prudential, Anda seorang konsultan profesional dari Prudential, seperti itu, ya. Dan malah nyaman banget kalau kita ketemu orang-orang yang sudah punya asuransi, ya, itu sangat gampang banget karena yang perlu kita lakukan tinggal apa? Kita review polisnya mereka, gitu. Tapi kalau zaman dulu kan kita merubah mindset mereka yang dari tidak tahu menjadi harus tahu tujuan dari asuransi itu seperti apa, gitu. Terus yang kedua adalah dari sisi trust-nya, ya. Jadi kalau awal saya dulu usia 19 tahun, saya nggak bayangin deh model saya itu gimana. Tadi kalau di Sunday Funds itu kelihatan banget ya prosesnya, itu modelnya mulai yang kucel gitu ya. Ya keluar negeri pun pakai koper-koper pinjaman, ya jaketnya juga jaket pinjaman gitu ya. Melas banget gitu ya. Nah, itu kalau dulu saya merasa saya harus menjual diri dalam tanda kutip ya. Orang itu mungkin melihat saya juga ini siapa gitu ya. Saya sudah kuliahkan passing, saya masih anak muda, terus saya sempat bilang sama leader saya, apa perlu ya saya ini pakai kacamata biar kelihatan agak tua kayak gitu ya. Saya sampai berpikir untuk memaaf muka saya ini harus gimana gitu ya. Jadi bingung dengan diri sendiri gitu. Karena saya juga menjual kepercayaan kepada orang. Nah, itu seperti itu. Ya, tapi kalau hari ini saya bilang perform orang-orang zaman now itu kok kayaknya keren-keren ya, nggak punya duit pun kelihatan keren gitu loh. Jadi saya bilang sama beberapa teman-teman agent saya ya, yang mereka memang dari kalangan biasa-biasa aja, tapi kerap kali mereka nggak pede gitu ya. Saya bilang perform kamu dengan saya dulu, perform kamu ini jauh bisa dijual gitu ya. Asalkan kamu mau ketemu orang aja dan dari hatimu kamu itikadkan niatmu baik, pikiranmu kamu setting, kamu tujuannya datang untuk sesuatu yang baik, saya rasa kamu tetap punya peluang dibandingkan saya dulu. Karena kalau saya dulu orang dari awal melihat saya aja udah mungkin apa ya merinding gitu ya ngeliatin saya gitu ya, perform baju kerjanya nggak ada. Tapi orang-orang sekarang saya lihat benar-benar perlente-perlente gitu loh di situ ya. Jadi kalau zaman dulu ya sangat-sangat butuh perjuangan banget untuk meyakinkan orang. Zaman dulu produknya apa, Ce? Pro Life Cover. Protector Plan ya, P3 ya, yang produk 10 tahun, perlindungan 10 tahun, perlindungan 20 tahun ya. Pro Cinta sekarang ya. Pro Protector Plan itu, ya. Pro Ya Cinta produknya sekarang cuma ya. itu sama unit link, ya udah unit link. Zaman dulu nggak ada PPH Plus masih saya jual ya. Nggak ada. Nggak ada Ada ya. PPH Plus, tujuannya Prumet. Zaman HS saja dulu, belum ada. Saya kan zaman masih dulu masa pakai Prumet. SPS atau pakai apa, Ce? Zaman dulu 2001. Oh, pakai paper dong, pakai paper. Pakai paper. Ya, nggak ada debit rekening. Jadi kalau saya dari luar kota itu, kalau saya lakukan penagihan itu, saya pulang bisa bawa duit itu 20 juta di tas. Oke. Penagihan premi. Tiap bulan itu, kayak gitu. Jadi selain kita cari nasabah, kita juga nagih premi loh zaman dulu itu. Ya, dan kita masih punya kwitansi itu ya, bikinin kwitansi itu ya. Apa ya namanya Masih, ya? Lupa ya, apa T3 apa? iya itu apa itu tanda terima pembayaran itu ya. Ce, 21 tahun, Ce. Waktu Cece datang usia 19 tahun. Ya kan 19 tahun kan masih kata orang bilang anak cupu-cupu lah ya. Yes.
apa nggak kepikiran mau kerja sama orang lain? Apa nggak kepikiran mau bisnis? Kok 19 tahun udah kayak orang cinta mati sama Prudensial kan nggak mungkin. Pasti ada momentumnya waktu Cece benar-benar cinta dengan Pru, Ce. Kapan tuh momentum itu terjadi, Ce? Ingat nggak? Momentumnya langsung terjadi ya. Jadi usia 19 tahun karena saya nggak main-main di bisnis Prudential ya. Saya merasakan perjuangan hidup saya itu, perubahan hidup saya terjadi di Prudential. Ya, terbukti saya keluar dari rumah, saya benar-benar harus buktikan bahwa saya harus jadi seseorang. 6 bulan saya join, saya sudah bisa beli motor. 1 tahun saya bisa beli mobil. 1 tahun bawa mobil, saya pulang ke rumah. Ya, keluarga besar papa saya bilangnya apa? Ini anak jual apa? Apakah jual diri? Seperti itu. Ya, dan gosip itu tersebar, teman-teman. Tetapi saya tahu saya melakukan yang benar, leader saya menjadi saksi hidup saya, ya, bahwa saya ada di jalan yang benar. Jadi nggak ada alasan saya itu untuk saya meninggalkan Prudential. Karena apa? The best momentum. Ya, saat awal saya datang di Prudential, saya berkumpul dengan komunitas yang benar, dan saya langsung membuktikan saya bisa mendapatkan yang namanya hasil. Jadi saya nggak pernah terpikirkan untuk kemana-mana. Ya, saya cinta mati sama Prudential karena Prudential merubah hidup saya. Dan komunitas ini yang membuat saya bertahan juga. Gitu. Jadi saya pesan sama teman-teman, ya, mungkin duit Anda bisa dapat di luaran sana, tapi belum tentu komunitas positif Anda bisa dapat di luaran sana. Di Itu. 19 tahun Cece sudah mengerti itu, hebat ya. Yes, itu. 21 tahun up and down terjadi. Pasti dong, nggak mungkin up terus dong. Pasti, pasti. Waktu down-nya waktu kapan? Pilot? Bukan, waktu down-nya bukan waktu pilot. Ya, Kapan? pada saat saya sudah di posisi saya sudah punya KPM dan lain sebagainya. Oh, kenapa down-nya waktu di KPM? Ya, Tadi kalau nggak salah B1 ya, KPM-nya itu Blitar 1 ya. Ini KPM yes, pertama kali di Blitar Blitar. 1. Yes. Pada Oke. saat saya sudah punya segala-galanya dari Prudential, disitulah terjadi masa saya down. Karena apa? Saya cuman fokus untuk bertumbuh, tapi saya lupa untuk berbuah. Oke. Jadi saya merasa saya mau apa? What can I do? Apalagi yang saya harus kerjakan? Seperti itu. Ya, kalau dari awal saya menjadi seorang agent, istilahnya saya besar dari selling itu saya cukup lama. Saya hidup dari selling itu saya cukup lama. Dan semakin lama saya berkutat dalam dunia selling, untuk lepas itu makin sulit. Gitu, ya. Jadi jangan pernah untuk teman-teman yang ada di sini, ya, baju Anda sudah leader, tetapi Anda menikmati hidup bisnis Anda itu hanya sekedar just selling, selling, dan selling. Ya, suatu masa Anda akan menemukan satu titik seperti yang saya alami. Gitu. Jadi, Mau apa lagi? Semua sudah punya kok. Gitu. Kalau dulu waktu saya jadi agent, ya leader saya cuma bilang gini, "Yuk upgrade impianmu lagi." Leader saya sudah sangat tahu saya banget gitu. Jadi kalau saya mulai kelihatan comfort zone gitu ya, diam-diam, aku lagi di Surabaya nih, ini ada apartemen bagus, yuk ngambil yuk sama-sama saya gitu. Jadi beberapa aset saya itu ada beberapa yang kita memang deketan sama leader. Ya, jadi saya bahkan tempatnya aja kadang saya nggak tahu ya, tahu-tahu diteken kontrakkan, ya udah kamu lanjutin nanti cicilannya kayak gitu ya. Nanti kamu bayarnya sekian, itu beberapa tempat, kurang lebih 3 tempat kali ya. Itu saya sama dengan leader saya gitu. Jadi dia sangat tahu. Ya, tetapi nggak cukup teman-teman untuk hanya just tumbuh dan tumbuh aja. Ya, yang perlu memang kita kerjakan adalah bagaimana kita berbuah. Untuk menemukan itu nggak gampang. Karena saya di masa apalagi gitu, saya sudah di titik istilahnya orang itu kerja titik jenuh. Gitu. Kalau bicara duit itu kadang capek gitu. Ya, tapi saat kita bisa menemukan visi misi baru, disitulah ada sebuah energi baru. Jadi itu down-nya saya malahan. malah ketika Cece buka KPM, malah down ya, karena Cece Bukan masalah buka KPM, setelah semua KPM sudah ya, semuanya sudah berjalan semuanya, itu ya itu baru di titik benar-benar mentok. di daerah Gitu. kata orang nggak bisa. Cece ini jualan Blitar atau Malang ya, Ce? Jualannya? Malang dan Blitar. Malang dan Blitar. Kata orang bilang market asuransi kalau di kota kecil nggak mungkin ada. Benarkah patokan seperti itu pandangannya? Pandangannya malah kebalik ya. Kalau di kota kecil itu orang tuh punya duit banyak. Karena apa? Biaya hidupnya kecil. Ya, tinggal pinter-pinternya kita apa? Untuk mengedukasi, membangun kepercayaan masyarakat di sana. Yang dibeli mereka bukan produk. Yang dibeli mereka adalah marketingnya dalam tanda kutip. Ya, jadi kita menjualnya bukan just menjual produk, tapi kita lebih menjual silaturahmi. Gitu. Produk nomor sekian. Kalau di kota kecil. Ya, seperti itu. Cece paling penting adalah pendekatannya ya. Yes, pendekatannya.
Oke, pertanyaan lagi Cek. Tadi pertanyaan ini ada yang japri ke saya, katanya materi Cece ini bagus sekali, bolehkah diminta? Oh, boleh banget. Boleh, nanti di Telegram Silahkan. ya. Nanti saya kasih. Oke, ada pertanyaan tadi visi misi, nanti visinya misi barunya kayak gimana, nanti itu pertanyaan terakhir. Biasa itu pertanyaan terakhir saya itu biasanya. Nah, saya pertanyaan lagi nih, 21 tahun ya, pernah kan Prudential di 2004 itu pilot. Saya juga belum ada itu. Di daerah Blitar sama Malang tuh kalang kabut gitu. Lalu bagaimana, apa yang terjadi di sana, dan Cece apakah dulu ada keraguan, lalu bagaimana ceritanya, dan membuat banyak, saya kalau saya dengar leader lama itu di 2004 adalah amazing, malah orang bilang Prudential. Bolehkah ceritakan waktu kondisi 2004 ya? Oke, ya. Jadi waktu Prudential dipilotkan ya, waktu itu kayak ada acara MDLC ya. Kebetulan karena saya satu rumah dengan leader saya, ya Bu Medi waktu itu pulang itu diem banget, dia nggak ngomong apa-apa. Gitu ya, udah saya merasa juga baik-baik aja ya. Ternyata setelah itu, setelah situasi dan kondisi mulai normal, dia mulai cerita bahwa Prudential dipilotkan. Ya, teman-teman, apakah waktu itu saya panik? Yes, jujur saya panik. Kenapa? Karena hutangnya sudah numpuk dan harus dibayar. Tetapi disitulah saya melihat ya, di mana Tuhan kasih kesempatan saya buat saya melihat bahwa company ini luar biasa keren. Waktu itu yang transfer komisi kita itu dari Stanchart Hong Kong. Ya, jadi saya sampai merinding ya ngomong kayak gini, karena kita langsung memutuskan, kita itu kompak ya, kantor langsung memang ditutup. Ya, memang kita di dalam itu meeting, tetapi situasi dan kantornya itu memang ditutup di situ. Ya, nah, dan saya melihat juga perjuangan teman-teman yang di Jakarta, yang mereka melakukan demo dan lain sebagainya, seperti itu. Tetapi yang saya yakini, Prudential itu adalah perusahaan yang sangat berhati-hati. Jadi yang dilakukan, kalau kita secara pandangan umum aja, kita bilang Prudential ini kok nggak membuat statement sih di media massa dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi cenderung Prudential ini diem. Tetapi diemnya Prudential ini, dia bergerak dari, kayak istilahnya orang itu perang gerilya ya. Perang gerilya itu mereka bergerak diam-diam, yang mereka lakukan adalah apa? Mensupport untuk bagaimana perundang-undangan, bahkan bukan hanya 1-2 orang, jangan 1-2 orang yang bisa mempilotkan perusahaan gitu. Waktu itu kan kita kalahnya di 1-2 orang mempilotkan perusahaan itu kan bisa, tetapi kan Prudential bergerak diam-diam untuk mensupport bahwa pasal itu dirubah gitu loh. Dan akhirnya kan Prudential dinyatakan menang juga, seperti itu. Ya, jadi saya dari sini saya bisa memiliki belief yang sangat luar biasa bersama Prudential ya, bahwa Prudential ini nggak main-main gitu loh. Perusahaan yang sangat berhati-hati. Sama halnya waktu on bill keluar gitu ya. Mungkin teman-teman sempat teriak gitu. Aduh, kalau kita di-compare Mas sama asuransi lain, itu kita itu nggak ada apa-apanya. Prudential keluar pun itu setengah produknya setengah banci gitu ya. On bill-nya itu masih setengah banci gitu. Ya, dan mungkin teman-teman juga teriak gitu, ini apa ini produknya nggak bisa dijual gitu. Tapi kalau saya melihat dari sisi mata kepala saya secara pribadi ya, saya sangat yakin saya ada di perusahaan yang mereka itu tidak gegabah gitu. Ya, Prudential mau sekali launching produk, ya itu produknya benar-benar bisa dipercaya untuk jangka panjang. Seperti itu. Ya, jadi beberapa satu kalimat Cece, sorry ke Cece saya potong. Tadi Cece bilang waktu pilot kan ditransfer dari Stanchart Hong Kong karena di kantor Indonesia nggak boleh transfer kemana-mana ya? Yes, betul. Itu transfer berapa bulan ya, Cek? Jadi sebuah PT kan tutup ini kan. Itu berapa bulan ditransfer, Cek? Karena nggak kan lama sih. Nggak boleh ada penjualan, yang saya ingat tidak boleh ada penjualan, tidak boleh ada penjualan, tapi klaim tetap dibayar, Cek? Yes, betul. Itu Klaim dibayar. saya merasa saya nggak lama sih. Itu Nggak kan lama. sistem komisinya satu bulan satu kali kan. Itu saya kurang lebih mungkin sekitar 2-3 kali pentransferan aja sih, setelah itu kembali normal kok. Oke ya, keren ya. Ini belajar dari sejarah, teman-teman, kita belajar dari sebuah sejarah. Oke, teman-teman, kalau Anda ingin bertanya dari seorang, ini legenda nih, kalau gue bilang 21 tahun tuh nggak gampang loh teman-teman ya, up and down. Bagaimana Cece agar memotivasi diri Cece agar setiap tahun on track dan on fire? Karena banyak yang saya kenal juga senior leader ya, even pun hari ini pun Prufos nggak bisa buka, udah lupa dia, suruh anaknya buka. Kalau ini Cek Kartika masih bisa buka Prufos dong? Oh, bisa dong ya. Login Sekarang password masih meeting pun hafal? Prufosnya jalan ya. Login password masih hafal ya? Iyalah. Ya.
Bagaimana memotivasi diri Cece selama 21 tahun tetap on track, tetap semangat, ya tidak ya nggak gampang loh itu sebuah konsisten stabil itu nggak gampang. Bagaimana Cece caranya ya? Ya saya cuma kembali lagi apa ya, ini bisnis saya gitu loh. Saya hidup mati saya ya sama Prudential. Semua anak saya sekolah, apa yang nempel di badan saya semua Prudential, nggak ada alasan lagi untuk saya mikir yang lain-lain gitu. Jadi kalau pola kerja saya dari hari ke hari itu ya pagi saya mandi, saya siapkan diri saya finally antar anak-anak sekolah. Setelah itu saya punya satu ruang kerja, ya ini ruang kerja saya bersama suami juga. Ya udah hari-hari saya Prudential sampai menutup nanti malam pun ya saya tetap Prudential gitu. Ya. Jadi mau mikir apa gitu ya? Mikir apa? Jadi saya sudah terpaten gitu. Pola hidup saya itu sudah terpaten. Saya punya agenda kerja ya isinya Prudential dan Prudential. Besok saya mau ngapain, meeting dengan siapa, ya semuanya isinya cuma Prudential gitu. Terus mau apa gitu. Ya. Cuma mikir gini aja sudah bisa buat hidup lebih dari hidup kok. Kok susah-susah gitu. Kata Cece lebih baik tangkap satu bebek ya. Satu kelinci ya Satu tadi ya. kelinci ya. Fokus ya. Yes, Ya, fokus. fokus. Tips Cece ya. Maksudnya sekarang 21 tahun, sekarang kan tim juga Cece masih ngerekrut anak muda, masih anak-anak baru yang di mana ya kalau dibanding zaman dulu kemudahan terjadi di sekarang ya, dari market, dari mindset masyarakat, dari teknologi mendukung. Nah, menurut Cece apa sih yang harus Cece bagikan kepada orang-orang yang mungkin ya baru ingin membangun industri ini? Tipsnya Cece dari apa, Ce? Kalau saya sih hari ini jangan buang waktu ya, teman-teman ya. Kalau Anda tahu why-nya, maka Anda akan tahu how-nya. Jadi yang buat teman-teman di sini belum tahu why-nya, gali why-nya dulu. Kenapa dan kenapa. Itu tuh penting banget. Jadi kalau memang pun Anda harus memilih ada di 2 bisnis sekaligus, ya Prudential dan mungkin satu bisnis lagi, Anda harus tahu kenapa Prudential tetap harus menjadi bagian. Kira-kira dari Prudential ini yang mau Anda raih itu apa? Dan yang Anda mau raih ini untuk apa? Ya, kalau Anda tahu why-nya ini, pasti Anda akan melakukan gitu. Nah, itu yang memang saya bilang itu memang harus digali, itu penting banget. Ya, beberapa orang kerap kali Anda nggak tahu why Anda itu apa. Terus yang kedua adalah kalau Anda punya masalah kecil, itu segera selesaikan. Jangan masalah kecil digedein. Masalah gede kecilin, masalah kecil hilangin. Nah, beberapa orang yang join di Prudential, saya lihat ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu khususnya yang double job ya sebagai seorang ibu rumah tangga. Kerap kali yang terjadi apa? Ada satu problem yang teman-teman nggak pernah selesaikan. Anda bilang, aku mau sukses di bisnis Prudential, tapi masalahnya ya saya masih harus begini dengan anak saya nggak ada yang jaga dan lain sebagainya. Finally selesaikan dulu gitu problem Anda. Kalau ini nggak Anda selesaikan dulu, itu akan menjadi masalah berkepanjangan. Jadi saya bilang sama beberapa teman saya, sama agent-agent saya, misal yang mereka hari ini mungkin nggak punya pembantu dan lain sebagainya, cepat berjuang, ya, ayo berjuang sama-sama, kita cari modal, modal ini, duit ini pertama kali nanti kamu pakai untuk apa? Kamu bayar orang untuk jaga anakmu. Kalau anakmu sudah ada yang jaga, jangan main-main dengan hidupmu, jangan main-main dengan waktumu. Kamu boleh keluar 2 jam, 3 jam, tetapi untuk sesuatu yang benar. Ya, 3 jam pulang, nanti ketemu dengan anak, finally semuanya oke kok, gitu. Ya, jadi kerap kali, kenapa? Apa-apa, lanjut ya. Ya, jadi kerap kali beberapa dari kita ini, kerap kali kita itu kita berjuang sambil memikul beban. Teman-teman letakkan bebannya, gitu. Ya, sama halnya ada satu cerita itu, ada seorang kakek-kakek ya, dia bawa beban berat, dia pikul beban beratnya. Suatu waktu ada bapak-bapak yang naik pickup, dia bilang, yuk kek naik ke mobil saya. Ya, bapak ini diajak naik kakek ini diajak naik mobilnya itu. Nah, tetapi sampai di tempat kakek ini masih kelelahan, berkeluh dengan keringatnya dan seperti itu. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata sepanjang perjalanan dia masih tetap memikul bebannya. Ya, memikul pikulannya itu. Nah, sama teman-teman, saat Anda di Prudential, Anda harus punya satu tujuan. Anda mau kemana dan apa yang mau Anda raih. Jadi kalau hari ini Anda sudah mulai punya income dari Prudential, selesaikan satu persatu masalah Anda dulu. Sehingga apa? Jalan Anda ke depan makin lapang. Gitu. Saya dulu ingat banget leader saya, Kartika kamu lagi ngapain? Lagi cuci-cuci, saya bilang gitu ya.
Gitu. Saya lagi cuci-cuci. Ngapain lo cuci-cuci? Ya cuciannya dibawa aja ke laundry. Sayang banget. 1 jam buat cuci-cuci, mending 1 jam buat ketemu orang, bisa hasilin duit gede. Nah, itu teman-teman. Sama, kerap kali kita itu terjebak dengan masalah-masalah kita sendiri yang membuat kita itu jadi nggak produktif. Ya, jadi yuk kita jadi insan-insan produktif di bisnis Prudential, jangan pernah buang waktu. Ya, sekarang udah nggak kerasa kita sudah sisa waktu kita tinggal 6 bulan lagi ya, 7 bulan lagi lah, kita tinggal 7 bulan lagi. Jangan pernah main-main dengan 7 bulan ini. Kalau mau jadi sekalian, kalau nggak jadi sekalian. Ya, di situ. Oke. Tipsnya jangan buang waktu, tangkap satu kelinci yaitu fokus ya. Nah, pertanyaan Yes. ini saya pertanyaan terakhir, Cek. Ini seorang 21 tahun dari usia 19 tahun sudah jalan industri ini 21 tahun up and down. Kan tadi kalau dari sharingnya Cece di usia 45 tahun ingin pensiun. Pensiun bukan berarti nggak bekerja ya, mungkin kerja karena ingin, bukan kerja karena mau ya, Cece ya. Apa yang lagi Cece cari apa sih, Cece? Prudential bisa bawa kemana lagi, Cece, selama 5 tahun ini, Cece? Kalau menurut Cece ini adalah pertanyaan terakhir saya. Yes, saya kepingin teman-teman hari ini yang pasti saya kepingin mencetak banyak leader. Di mana para leader ini di posisi bukan hanya sekedar leader, tetapi mereka benar-benar leader yang memiliki passive income. Saya kepingin punya teman-teman yang bisa pensiun, ya kita pensiun bahagia, bukan hanya sekedar 1 miliar ya, dana pensiun kita bahkan bisa lebih dari bermiliar-miliar. Ya, jadi kita ingin punya komunitas yang lebih positif ya. Saya bilang, saya beberapa masa di Prudential, saya bahkan teman pun saya tidak punya. Karena saya fokus, saya membangun karir saya membangun hidup saya membangun keluarga saya fokus. Saya bilang sama leader saya, gila ya, saya ini di Prudential saya enggak punya teman. Nasabah saya punya, agent saya punya, gitu. Tapi teman saya enggak punya. Tetapi hari ini saya mulai merasakan betapa nikmatnya punya teman, kita ngobrol, kongko-kongko, ngopi-ngopi kayak gitu. Ya, saya merasakan itu ternyata membahagiakan gitu. Ya, saya punya leader ini happy banget, dia punya satu komunitas teman yang ketemunya itu gara-gara trip. Jadi leader saya ini suka jalan-jalan ke luar negeri. Dia punya komunitas yang sama, leader saya juga nggak punya teman, temennya cuma saya. Gitu. Ya teman-teman leader yang lain banyak, tetapi kita itu bukan tipe yang punya teman untuk apa me time seperti itu, nggak punya gitu. Tapi leader saya sekarang benar-benar saya melihat satu figur yang saya impikan. Leader saya ini having fun, happy banget ya, kerjaannya itu jalan-jalan ya, bahkan sekarang sudah punya cucu ya, punya 6 cucu, itu kerjaannya tuh menjadi apa? Menjadi nenek yang kaya gitu ya, nenek yang kaya buat cucu-cucunya gitu. Mau kemana gitu ya, neneknya yang bayarin gitu, maknya yang bayarin, oma yang bayarin kayak gitu. Jadi seneng banget, dan itu yang saya kepingin seperti itu. Ya, kedepannya kita punya kehidupan bersama teman-teman itu, oke lah sekarang kita berjuang bersama-sama di 5 tahun ini. Tetapi setelah 5 tahun ini terjadi, kita bisa benar-benar menikmati yang namanya hidup. Itu, Rickson. Menikmati hidup bukan sendiri, tetapi menikmati hidup dengan teman-teman yang bersama-sama. Keuangannya ya, Cece ya. Iya, seperjuangan. Cece, kalimat penutup dari Cece buat kami yang di Jakarta yang masih baru, yang harus belajar banyak, apa Cece kalimat penutup, Cece? Kalimat penutupnya jangan pernah berhenti. Ya. Terus kayu sepedanya, ya kayu sepeda Anda jangan pernah berhenti. Hidup masih panjang, ya mari kita menjadi berkat buat banyak orang. Kita diberkati dan mari kita memberkati banyak orang. Itu, Rickson. Oke, keren ya, Cece. Kartika Dewi, 21 tahun di industri asuransi. Hari ini saya tutup. Thank you banget. Hari ini Cece telah datang. Cahaya lilin mulai meredup, namun listrik masih mati ya. Allah tahu kamu sanggup, jangan sia-siakan bakat diri. Keren nih kalimat quote terakhir. Thank you, Cece Kartika. Teman-teman, kita buka on cam sebentar dong. Kita boleh video kita foto. Cece boleh stop share, Cece? Oke. Teman-teman, on cam yuk, on cam semua guys. Kita foto dari satu orang legend 21 tahun. Keren sekali. Cece Kartika, thank you ya hari ini telah memberkati Jakarta. Banyak sekali hari ini belajar banyak. Ini sampai ada yang kalimat, ada yang minta materinya. Oke, on cam guys, on cam guys. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Oke. Bentar ya, ini bentar dulu dihilangin. Oke, bentar. 1, 2, 3. Oke, Cece Kartika, thank you Kamsia, Cece. Oke. Ketemu di Bali, Cece.
Yes, ketemu di Bali ya. Oke. Kita Thank you, Kak kita Tika. ketemu dulu ya, Cek. Thank you ya, Cek. Thank Terima you, kasih, thank you. Cetika. Tuhan berkati Makasih. semuanya ya. Thank you ya. Oke, thank you. God bless ya. Saya keluar. God bless, God bless. Thank you. Ya, God bless. Oke, teman-teman. Thank you teman-teman. Hari ini level up-nya kita. Besok minggu depan guys, Anda akan kehadiran seorang leader luar biasa, Darwin Cemerlang. Minggu depan Darwin Cemerlang akan sharing. So, pastikan Anda hadir. Kita akan on time 7.05 teman-teman. Kita lagi membuat Zoom ini efektif, cepat, dan bermanfaat buat teman-teman. Duduk nggak kelamaan, fokus, Anda akan mendapatkan banyak. Thank you, see you guys semuanya. Thank you, Kak.